kita jumpa lagi di acara Planet Science, a journey into science. Bersama saya Sarah. Dan bersama saya Karyo. Aduh, kakak ngerasa gak sih kalau misalnya udara hari ini dingin banget? Ya Terus sih. liatin deh, kayaknya udah mau mendung dan bentar lagi hujan. Kalau kita lama-lama di sini, ntar kita kehujanan terus masuk angin. Iya, serem banget kalau masuk angin ya. Tapi tau gak sih dia, kalau ini adalah dampak dari fenomenanya La Nina. Oh, Ya, dan ini merupakan salah satu dari siklus alami yang sudah berlangsung sejak lautan Pasifik itu terbentuk, Dek. La Nina itu apa, Kak? Terus apakah seluruh dunia mengalami fenomena ini? Atau hanya Indonesia aja? Nah, paling pas kalau kita ngikutin episode kita kali ini, karena kita mau ngebahas tentang fenomena dari La Nina. So, ikutin aja episode kita kali ini. Dalam bahasa Latin, La Nina berarti gadis cilik. La Nina merupakan suatu kondisi di mana terjadi penurunan suhu muka laut di kawasan timur ekuator di lautan Pasifik. Ketika La Nina muncul, bagian sebelah barat Pasifik mengalami peningkatan curah hujan, sementara bagian sebelah timur Pasifik mengalami pengurangan curah hujan. Pada saat La Nina, angin pasat bertiup jauh lebih kuat dari biasanya. Sehingga air laut panas yang terkumpul di pantai barat lautan Pasifik bagian ekuator bergerak memasuki perairan Indonesia di Laut Banda dan Arafura dengan konsekuensi suhu muka laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik menurun akibat upwelling. Oh iya, Kak, sebenarnya La Nina itu termasuk gejala alam atau bencana alam sih? Oh, La Nina itu termasuk ke dalam gejala alam biasa, Dek, sebenarnya. Tapi, di efek yang ditimbulkannya itu yang justru bisa merusak atau nggak merugikan bagi suatu tempat. Misalnya apa, Kak? Nah, mau tahu? Ini kita simak aja penjelasan yang berikut ini. La Nina kadang-kadang disebut anti El Nino, karena La Nina memiliki efek yang berkebalikan dengan El Nino. Misalnya, El Nino akan menyebabkan periode basah di Midwestern Amerika Serikat, sementara La Nina biasanya akan menyebabkan periode kering di daerah ini. La Nina di sisi lain seringkali bermanfaat untuk beberapa wilayah tertentu. Misalnya ketika La Nina di tahun 2009-2010 yang lalu, Indonesia mengalami musim kemarau yang basah dan ini sangat menguntungkan bagi petani kita. Tapi ada juga dampak negatifnya, yaitu karena hujan biasanya berlebihan sehingga terjadi banjir yang besar dan meminta korban yang sangat besar seperti yang terjadi dengan Australia. Kalau kita bicara tentang kategori La Nina, kita bisa bagi dia juga dalam 3 kelas. Dasar pembagiannya itu berdasarkan anomali suhu muka laut yang terjadi di Pasifik Tengah, sekitar ekuator. Apabila suhu muka laut di sekitar Pasifik Tengah ekuator itu turun sebesar minus 0,5 derajat Celcius selama 6 bulan berturut-turut, maka disebut sebagai La Nina lemah. Apabila penurunan suhunya itu antara 0,5 sampai dengan 1 derajat Celcius selama 6 bulan, maka itu disebut sebagai La Nina sedang. Sementara kalau di atas minus 1 derajat Celcius disebut sebagai La Nina kuat.
Secara umum, terdapat dua parameter yang biasa digunakan untuk mendeteksi terjadinya La Nina. Suhu muka laut. La Nina terutama ditandai dengan mendinginnya suhu permukaan laut di Pasifik Ekuator, di mana anomalinya minimal sebesar min 0,5 derajat Celcius. SOI atau Indeks Osilasi Selatan. SOI adalah nilai indeks yang menyatakan perbedaan tekanan permukaan laut. La Nina dideteksi ketika nilai SOI positif sebesar minimal 10. Salah satu dampak La Nina adalah gunung meletus, banjir besar, atau kekeringan.